Tahukah kamu, Thailand disebut sebagai lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Untuk penjelasan yang lebih mendalam, simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Di video kali ini, Bu Guru Dacil akan memberikan pembelajaran tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Tonton videonya sampai selesai ya, supaya kalian semua bisa mengerti materi kali ini. Untuk anak-anak Bu Guru Dacil yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Video pembelajaran kali ini untuk kelas 6 tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anakku, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak pun banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Anak-anak Bu Guru Dacil, di video pembelajaran ini kalian bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Sehingga kawasan Asia Tenggara sangat strategis untuk jalur perdagangan dunia. Nah, anak-anakku, oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai untuk membahas potensi ekonomi negara ASEAN. Untuk negara pertama yang akan kita bahas yaitu potensi ekonomi di Brunei Darussalam. Simak baik-baik penjelasan Bu Guru Dacil ya. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Sehingga Brunei Darussalam menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu potensi ekonomi di negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain itu, hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina.
Nah, sekarang kita berlanjut ke negara tercinta kita, negara Indonesia. Anak-anakku, tahu tidak negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar loh di kawasan Asia Tenggara. Potensi ekonomi di Indonesia. Anak-anakku, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Anak-anakku, daerah penghasil minyak bumi di Indonesia salah satunya berada di Cepu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya kita beralih ke negara Kamboja. Potensi ekonomi apa yang ada di Kamboja? Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian. Hasil pertanian Kamboja adalah padi dan karet. Wah, sudah 4 negara nih di negara ASEAN yang kita pelajari tentang potensi ekonominya. Masih semangat kan anak-anak Bu Guru Dacil untuk belajar bersama Bu Guru Dacil? Yuk langsung aja kita lanjutkan ke negara selanjutnya, yaitu potensi ekonomi di negara Laos. Ada apa ya di negara Laos? Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Lanjut ke potensi ekonomi di negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Keren kan potensi ekonomi di negara Malaysia? Ayo anak-anakku, tetap semangat ya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu potensi ekonomi di negara Myanmar. Myanmar adalah negara yang mata pencaharian utama penduduknya sebagian besar yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan berlanjut ke negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Hebat kan? Selain menjadi negara paling maju, Singapura juga memiliki letak yang sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di benua Asia.
Selanjutnya, potensi ekonomi di negara Thailand. Nah, anak-anakku, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Ayo, siapa yang sudah pernah berkunjung ke Thailand? Kalau Bu Guru Dacil sih belum pernah. Hehehehe. Oke anak-anak, negara ke-10 yang akan kita bahas yaitu negara Vietnam. Apa saja potensi ekonomi di negara Vietnam? Simak baik-baik ya. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke anak-anak, sekarang kita sudah selesai membahas tentang potensi ekonomi dari 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN itu diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Terima kasih untuk anak-anak Bu Guru Dacil yang sudah belajar bersama di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!